Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari aneh jika ada masyarakat membela Hamas Palestina. Dalam situasi masyarakat terkait keadaan perang Israel yang dengan kelompok Hamas, ada yang menyatakan aneh jika ada warga masyarakat Indonesia mendukung Israel, sesuai pernyataan Faisal Assegaf, wartawan Kompas terkait Timur Tengah. Tetapi menurut saya, aneh jika ada anggota masyarakat mendukung kelompok Hamas Palestina sebabnya antara lain, satu, di daerah jalur Gaza dan Rafah yang didiami kelompok Hamas Palestina selama bertahun-tahun, tetapi Israel tidak keberatan karena daerah jalur Gaza dan Rafah milik Israel yang diperoleh dari hasil perang dari 5 negara Arab, yaitu negara Mesir, negara Lebanon, negara Yaman, negara Suriah, yang menyerang Israel pada tahun 1967 terkenal Perang Yom Kippur yang dimenangkan Israel sesuai ketentuan hukum perang internasional. Bagi yang menang perang, daerah yang dikuasai menjadi milik pemenang, karena sebelumnya daerah Palestina termasuk jalur Gaza dan Rafah milik Mesir, tetapi karena kalah perang dengan Israel di mana daerah Palestina meliputi jalur Gaza dan Rafah menjadi milik Israel. Selama perang tersebut daerah Israel bertambah luasnya 50%. Di samping itu, peradilan internasional telah menjatuhkan hukuman kepada Israel agar mengosongkan jalur Gaza dan Rafah untuk diisi kelompok Hamas, dan saat itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bergabung dengan masyarakat internasional agar Israel mengosongkan jalur Gaza dan Rafah. Pengusiran tersebut ditolak Israel dengan alasan bahwa jalur Gaza dan Rafah milik Israel yang diperoleh dari Mesir akibat kalah perang dengan Israel. Seharusnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat itu tidak berwenang mengusir Israel dari jalur Gaza dan Rafah karena Israel yang memilikinya, yang bertentangan dengan hukum perang internasional. Tetapi selama kelompok Hamas menempati jalur Gaza dan Rafah merasa wilayahnya tanpa ada dasar hukumnya, dan selalu kelompok Hamas ingin mencabut jalur Gaza dan Rafah dengan jalan kekerasan dari Israel. Di luar dugaan, tiba-tiba pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, kelompok Hamas Palestina menyerang masyarakat sipil Israel yang sedang melihat pertunjukan berupa hiburan di suatu lapangan, berakibat masyarakat sipil Israel mati lebih 1.200 orang, demikian juga menyandra warga Israel lebih dari 200 orang yang disembunyikan di dalam terowongan di jalur Gaza dan Rafah. Melihat tindakan kelompok Hamas Palestina begitu biadab dan tidak ada rasa kemanusiaan, tetapi masyarakat Indonesia tidak ada yang mengutuk kelompok Hamas Palestina. Seharusnya masyarakat Indonesia mengutuk kelompok Hamas Palestina. Ditambah lagi, kelompok Hamas Palestina melanggar hukum perang internasional, karena pada waktu kelompok Hamas Palestina menyerang Israel tidak memberikan peringatan agar warga sipil Israel mengungsi ke tempat lain, dan justru kelompok Hamas Palestina menyerang masyarakat sipil Israel. Dalam hukum perang internasional, sebelum menyerang lawan harus memberikan peringatan agar warga sipil mengungsi ke tempat lain yang lebih aman, dan dalam keadaan perang tidak boleh membunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Dalam keadaan perang, militer hanya bisa membunuh militer atau masyarakat sipil yang dipersenjatai seperti kelompok Hamas Palestina, pejuang Hizbullah Lebanon, dan Houthi di Yaman.
Yang disesalkan perbuatan kelompok Hamas Palestina sudah melanggar hukum perang internasional. Sangat disayangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menindak kelompok Hamas, hanya dibiarkan saja seperti tidak ada masalah. Demikian juga masyarakat Indonesia tidak ada mengutuk kelompok Hamas Palestina. Ada dugaan masyarakat Indonesia mendukung kelompok Hamas Palestina yang perbuatannya sangat biadab, yang tidak berperikemanusiaan. Sudah jelas-jelas perbuatannya bertentangan dengan hukum perang internasional. Dengan alasan membela diri sebelum menyerang kelompok Hamas yang warganya tinggal di jalur Gaza dan Rafah, Israel memberikan peringatan kepada masyarakat sipil Hamas pada tanggal 8 Oktober tahun 2023 supaya mengungsi ke tempat lain yang lebih aman selama 20 hari. Setelah lewat batas peringatan selama 20 hari, masyarakat sipil Hamas tetap di jalur Gaza dan Rafah. Lalu Israel membalas serangan kelompok Hamas Palestina dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah selama 1 tahun. Berakibat masyarakat sipil Hamas tewas lebih 30.000 orang, sampai mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Kelihatannya masyarakat Indonesia bersikap diskriminatif pada saat kelompok Hamas membunuh warga sipil Israel, lebih 1.200 orang mati, tidak dikutuk, padahal bertentangan dengan hukum perang internasional. Tetapi kalau kelompok Hamas mati lebih 30.000 orang, Israel dikutuk. Indonesia padahal sudah sesuai dengan hukum perang internasional. Dalam hal ini Indonesia mengutuk Israel tidak sejalan dengan hukum perang internasional, karena terbunuhnya lebih 30.000 orang masyarakat sipil Hamas tidak bisa disalahkan kepada Israel. Itu kesalahan korban sendiri karena sudah diperingati meninggalkan jalur Gaza dan Rafah atau mengungsi ke tempat lain yang lebih aman, tetapi masyarakat sipil Hamas tetap berada di jalur Gaza dan Rafah. Akibatnya pada saat jalur Gaza dan Rafah dibombardir, Israel kena serpihannya atau dampak ledakan bomnya, berakibat mati lebih 30.000 orang selama perang 1 tahun tersebut. Israel tidak pernah membunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata, dan tentara Israel hanya membunuh kelompok Hamas yang dipersenjatai. Berdasarkan hal tersebut, tidak pantas masyarakat Indonesia mengutuk Israel, seharusnya justru menyalahkan masyarakat sipil kelompok Hamas. Harapan saya melihat tindakan kelompok Hamas yang menyerang Israel tanpa ada peringatan sebelumnya kepada masyarakat sipil Israel hingga memakan korban lebih 1.200 orang mati yang melanggar hukum perang internasional, sehingga aneh masyarakat justru membela kelompok Hamas. Seharusnya masyarakat menyalahkan kelompok Hamas atas perbuatannya yang tidak sejalan dengan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat internasional, sedangkan kematian masyarakat sipil Hamas lebih 30.000 orang tidak bisa dipersalahkan kepada Israel, karena sebelum menyerang jalur Gaza dan Rafah sudah memberikan peringatan kepada masyarakat sipil Hamas agar mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Tetapi masyarakat sipil Hamas tetap berada di jalur Gaza dan Rafah dan tidak mau mengungsi ketika Israel membombardir di jalur Gaza dan Rafah, kena serpihannya, berakibat mati lebih 30.000 orang, sehingga tidak bisa menyalahkan Israel karena yang salah di pihak korban tersebut tidak mau mengungsi. Sekian dan terima kasih.